Balik lagi di channel Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan punya cerita. Di episode kali ini ada teman saya yang mau berbagi cerita mengenai pengalamannya dia waktu berusia ya masih muda lah, masih SMP, masih SD atau SMP lah. Dia punya pengalaman spiritual, beberapa pengalaman spiritual yang menurut gue sendiri itu cukup unik, menurut saya sendiri cukup unik. Seperti apa pengalamannya? Kita dengerin kisahnya dari Raja. Raja, selamat datang. Selamat datang. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang? Ya masih kerja sih sama. Oke. Jadi gimana aja soal pengalaman spiritual lo yang lo alami ketika lo masih berusia muda? Sekarang sih masih muda juga sih, kelihatan masih muda banget kayak anak kecil ya SD SMP lah sekarang juga. Ya buat di umur muda itu apa sih yang mau lo bagi ke teman-teman Tapak Misteri Backpacker? Sebenarnya ada beberapa cerita ya yang saya ingat banget itu pada saat saya masih ya umur SD ke SMP lah. Oke. Karena tuh umur ya masih mungkin masih rawan kali ya. Tuh pada suatu hari gitu ya, saya masuk lagi ceritanya ya. Jadi salah satu ceritanya itu pas saya mau SD ke SMP. Waktu itu saya ya jalan-jalan sore lah sama ibu saya. Waktu itu saya melewati sekolah, dan sekolah itu emang terkenal banget di ya putaran Jakarta Pusat lah. Di dekat rumah lo? Di dekat rumah. Oke. Kebetulan dekat rumah, dan itu emang sebelumnya memang ada cerita. Cuma ya namanya saya masih berumur kayak gitu kan, masih kecil lah, ya masa bodo aja gitu kan. Setelah itu pas saya lagi jalan-jalan sore, saya nggak tahu kenapa itu tiba-tiba kayak beberapa waktu itu kayak ya saya demennya bengong gitu. Ditanya sama bapak saya ataupun dari ibu saya ditanyain kayak saya jawabnya ya gitu-gitu aja. Sekenanya aja. Ya. Mungkin karena nyokap, karena ibu yang melahirkan sudah tahu gitu ya. Karena sudah tahu yang melahirkan gitu ya. Oh ini ada sesuatu, ya udah mungkin ya nggak banyak pertanyaan, kita langsung pulang, nggak jalan-jalan sore lah, karena itu di sekitar itu ada taman mas. Iya. Di taman itu kan, ya namanya taman kan, dan kebetulan itu mau maghrib, pulang lah, jalan-jalan sore. Iya. Mau maghrib, setelah mau maghrib kita sampai rumah, udah tuh, ya wudhu dulu lah, cuci muka, mandi, bersih-bersih lah ya. Bersih-bersih. Istirahat lah saya. Istirahat. Setelah itu saya tidur. Dan tidur itu saya mendapatkan sebuah mimpi gitu ya. Karena nyokap udah tahu saya kayak gimana ya. Karena sesuatu itu orang itu punya keunikan ya. Setiap orang tuh punya keunikan kan. Salah satunya mungkin keunikan saya yang rasain saya sendiri gitu ya. Itu saya bisa berkomunikasi dalam artian dengan makhluk yang tak kasat mata pun dari dunia astral ya. Berkomunikasinya itu kayak gimana tuh? Iya, dari komunikasinya oke, lanjut ke ceritanya aja ya. Jadi itu dalam ceritanya ini komunikasinya ini saya dikasih tahu gimana dia mati. Atau meninggal ya. Gimana dia meninggal, dalam meninggalnya itu di entah di bagaimanakan gitu ya. Dan salah satunya ini menurut saya ini ceritanya tuh dia salah satu anak sekolah. Pada tahun, jadi itu saya kayak kembali back to flashback. Iya, Flashback back to reality. Kejadian yang itu pada saat itu. Pada saat itu ya. Dan karena di tahun itu mungkin saya belum lahir. Belum lahir ya. Juga. Belum lahir. Setelah itu saya dikasih tahu. Jadi itu ada sesuatu yang menempel pada saya, bukan menempel sih, mengikuti. Dan sesuatu itu yang mengikuti itu kayak minta tolong. Entah minta tolong ataupun secara dendam ya, atau membalaskan dendamnya dia. Itu urusan yang belum selesai. Benar, urusan yang belum selesai. Dan kemudian itu kayak saya diceritain. Jadi itu ada seseorang siswi ya di sekolah itu. Di sekolah itu saya dikasih tahu cara dia meninggal.
Itu sorry, komunikasinya dia lewat mimpi atau dia datang ke lu terus ngomong? Enggak ngomong, kalau ngomong kan ya. Tiba-tiba lu ke flashback aja ke era itu gitu, apa gimana? Jadi itu ceritanya gini, kan bakat orang kan beda-beda. Nah kebetulan bakat saya itu, saya ngebawa. Oh, dia nempel Karena Dia saya tahu nempel. mungkin mereka tahu saya punya aura gitu ya. Aura saya itu mungkin yang bisa ngebantu. Dan saya itu dikasih tahu dari mimpi dia. Mimpinya lewat mimpi saya. Itu lewat mimpi itu. Lewat mimpi, komunikasinya. Lewat mimpi. Lewat komunikasinya lewat mimpi, tapi dia tuh tidak berbicara. Hanya dibawa ke kejadian tersebut. Iya, kayak nonton film ini, iya. apa lu film bisu gitu. Iya. Oke. Dan itu saya balik ke tahunnya dia mati ataupun dia meninggal gitu. Dan meninggalnya itu dia bunuh diri. Dan bunuh dirinya itu kan pasti ada satu sebab dan akibat, kan ada sebabnya. Dan sebabnya itu dia sebelumnya itu kayak diperkosa, emang benar diperkosa. Saya ngelihat itu beberapa orang, ada 4 orang, dan 4 orangnya itu memang preman di tahun itu gitu. Gitu kan, saya nggak habis pikir juga sih. Mungkin dia udah terlalu dendam atau gimana ya, sampai saya masih kecil aja dikasih tahu cerita dia mati, waktu dia meninggal gitu kan. Oke, dia meninggal, saya cukup tahu. Tapi kan timbul pertanyaan dong, kenapa saya ditunjukin kayak gini? Kenapa gue gitu ya? Iya, kenapa saya ditunjukin kayak gini? Muncullah dia dalam bentuk arwah. Di mimpi juga? Iya. Apa dia datengin ke lu pada saat lu sadar? Enggak. Jadi masuk dalam mimpi. Itu dalam bentuk kayak bentuknya dia perempuan itu, siswi itu. Tapi bentuknya udah mati gitu. Udah. Gimana ya, udah dalam bentuk dia udah kuntilanak lah. Saya menyebutnya saja sampai gimana gitu ya. Kuntilanak itu entah yang dalam bentuk dendam ya, itu kuntilanak hitam. Semuanya hitam, benar-benar hitam gitu. Maksudnya bajunya yang kita tahu kalau nggak ada yang umum ya, ada yang putih. Mungkin ini dalam dendam kesumat gitu ya, nggak tahu kenapa. Nggak terima pokoknya. Iya, nggak terima dia sampai meninggal kayak gitu kan. Dan saya tuh dikasih tahu siapa aja, dan saya dikasih tahu tuh nama dia siapa. Nama si korbannya itu. Nama korbannya tuh, oke saya sebutin ya, namanya itu dia Susan. Si Susan ini dia meninggal diperkosa di sekolahan dia. Setelah itu dia merasa depresi ya, dia bunuh diri di sekolah itu. Lompat atau gimana? Lompat. Ya setelah itu saya langsung cross check. Enggak langsung cross check dong. Saya masih kecil. Oh iya. Sorry. Dan itu juga di tahun yang lama-lama. Oh iya. Kebetulan saya tuh langsung tersadar dong dengan keringat dingin langsung keringat dingin tak kenapa gitu. Langsung saya ke orang tua saya, ke mama saya ya. Mama saya tuh emang ibu saya tuh orang situ gitu ya, orang asli situ, lahir di situ juga, gimana ya, gede di situ lah, orang situ lah. Saya tanya lah dengan polosnya, emang dulu ada korban pemerkosaan. Malah saya tanya dong, kenapa emang gitu? Kenapa? Ini saya aku dimimpiin atas nama Susan gitu ya. Dia minta tolong. Karena tuh di 4 orang yang pemerkosa ini, 3-nya udah meninggal dan tinggal 1 yang masih hidup. Dan masih hidup itu dia kayak pengen, ini orang juga pengen mati juga. Oh, pengen si orang ini mati juga ya? Si Susannya itu? Bukan. Si pemerkosa ini mati juga. Oh, udah nggak ada kepinginan hidup gitu. Jadi gini ya, dalam artian si Susan ini kan pemerkosanya ada 4. Iya. Nah, 4 orang ini 3 udah nggak ada, udah mati ya. Sisa 1. Iya. Mungkin dia udah ketemu dalam bak atau gimana ya kan. Tinggal 1 orang. Dan orangnya ini masih hidup, masih ada. Saya tanya ke nyokap saya, atas nama ini mungkin nggak bisa saya sebutin ya. Iya. Gitu. Saya iya masih ada. Dan itu emang nggak selang tinggalnya itu nggak jauh dari rumah, nggak jauh dari rumah.
Iya emang dulu tuh benar kata nyokap saya, emang benar dulu tahun 80-70-an lah ada korban meninggal dan itu emang heboh banget di sekitar rumah. Terus nyokap saya tanya, emang kenapa? Saya ceritain dong, karena dia minta tolong buat ngasih tahu biar si pemerkosa ini cepet-cepet mati. Udah ditungguin. Udah ditungguin sama si Susan ini. Dan setelah itu kayak karena saya masih kecil dan nggak mungkin dong ngasih tahu ke orang itu kan. Iya. Karena ya itu aib dia atau gimana gitu ya. Tahu nggak pernah ketemu atau gimana gitu. Tahu dia pernah ketemu. Karena ya nyokap saya tahu itu juga ya dulu emang dia preman gitu. Dan dalam artian nggak mungkin dong anak kecil tiba-tiba dulu sebagai iya kan ya mungkin saya nggak di sini kan. Udah nggak lama setelah itu ya udah kalau misalnya kayak gitu dalam hati niatin atau enggak wudhu dulu sholat terus niatin bilang ke Susannya kata nyokapnya maaf nggak bisa bantu mungkin saya bisa mendengarkan tapi nggak bisa bantu karena ya ada keterbatasan keterbatasan dengan sesuatu yang kayak umur lah gitu kan. Saya juga nggak bisa langsung ke dia langsung berbilang kayak gitu apalagi dendam gitu kan. Oke saya niatin kayak gitu dan gak lama itu ya lebih horornya ini si Susan itu keluar dari kamar saya lihat sendiri dari ruang tamu gitu ya dari ruang tamu dia keluar sendiri itu langsung masuk ke kamar mandi dan hilang gitu aja. Itu benar-benar experience pertama kali ya. Maksud gue setelah itu lo ada trauma nggak dengan hal-hal yang kayak yang seperti itu? Awalnya sih trauma kayak kaget banget. Itu langsung saya gimana ya? Lo maksudnya lo nangis atau enggak? Biasanya kan kita refleksnya udah cuma nangis gitu kalau atau enggak diem aja. Awalnya sih ketakutan, parah ketakutan banget mas, sampai keringet dingin gitu kan, sampai keringet dingin ketakutan mau gimana gitu kan, apakah kalau nggak bisa bantuin saya keseret juga atau gimana gitu kan? Ya pokoknya udah pikiran macam-macam udah bergejolak lah itu. Udah nggak tahu gimana deh. Iya. Dan hasilnya karena gimana ya? Ada efek sih, mungkin ada efek ya. Dalam efek itu saya waktu SMP jadi kayak udah teman saya tuh dalam kegelapan aja udah. Maksudnya kayak malas ketemu orang gitu karena jadi introvert tutup diri. Iya karena tuh takut gimana ya, takut ada sesuatu yang nggak nyata ngikut dan itu capek banget sumpah. Oke. Jadi mediator capek. Parah. Jadi tuh kalau tidur aja nggak tahu ini benar atau nyata gitu kan. Ini mimpi atau bukan? Ya ini maksudnya tuh dalam ini benar atau nyata itu dalam artian ini benar dunia saya atau gue lagi dibawa ke tempat yang lain. Iya. Di tempat dan ini nyata atau enggak gitu. Kalau mungkin nyata, apakah ini benar? Saya bisa bantu dia gitu kan. Dan karena gimana ya? Itu nggak enak banget. Kayak nggak enak banget. Kayak habis bangun tidur keringetan, kayak capek gitu kan. Dan kalau nyokap tuh pasti bilangnya, ya udah bilang aja nggak bisa bantu. Tapi ada beberapa sih yang bisa saya bantu gitu kan. Cuma ya nggak bisa saya bantu. Nggak bisa semuanya karena ya ada beberapa hal yang jadi keterbatasan ya. Keterbatasan itu kayak umur saya masih kecil. Sampai sekarang aja masih ada yang suka ngikut gitu ya. Oh gitu. Wow. Suka ada yang masih suka ngikut. Cuma ya dia lo masa bodoh aja tuh gimana? Udah ya. Saya punya kepentingan sendiri gitu ya. Jadi karena kebaikan gitu ya. Gitu. Karena gimana? Udah punya kehidupan gitu ya. Udah dicoba ikhlaskan gitu ya. Saya kasih tahu coba ikhlaskan gitu ya. Memang berat. Cuma dari ikhlas itu ya kita jadi belajar gitu. Dan setelah itu kayak balik lagi ke Susan ya. Dan setelah itu kayak si Susan ini setelah ngilang kayak gitu, udah dia nggak pernah muncul lagi gitu. Setelah beberapa tahun kemudian dan si preman ini meninggal. Itu mirip ini sih kayak kalau ada film udah film lama sih, Ghost Whisperer kalau teman-teman tahu. Jadi dia tuh punya kapasitas kemampuan untuk melihat makhluk yang nggak kasat mata, terus
dia ini apa namanya nyampein gitu ke kalau masih ada urusan yang belum selesai di dunia sama si arwah ini nyampein ke si tokoh utamanya yang kemudian dia nyampein urusannya itu ke orang yang bersangkutan yang masih hidup gitu. Oke, wah lumayan juga ya trauma juga kalau misalnya masih ini. Ya gimana ya, masih kecil gitu ya. Iya. Nggak tahu Apalagi apa. emosi lo belum stabil kan istilahnya. Kalau Pada dalam saat itu itu nggak tahu ya kalau masih berlangsung sampai sekarang itu. bukan memang masih berlangsung sih. Oh, Cuma gitu. kalau masih emosi saya nggak stabil gitu ya. Mungkin saya masih introvert aja kan. Oke. Saya membuka diri ya karena Lo nggak bisa gini terus gitu ya. nggak bisa kayak gini gitu. Lo butuh temen gitu ya. Ya gue butuh teman. Iya. Butuh teman yang benar-benar nyata gitu. Hmm. Dan dalam artian mereka tetap ada di Hmm. sekitar kita tuh ada, dan mereka kadang tuh butuh bantuan kita dalam butuh waktuan. Mohon maaf kalau butuh bantuan itu nggak harus kita lihat juga, kayak lewat mimpi. Ya bisa juga. Kayak contohnya lo ya tadi belum kasih lewat situ lah. Dan juga itu ada beberapa juga cerita lewat mimpi yang lain gitu ya. Oke. Thank you Raja udah berbagi ceritanya, pengalaman spiritualnya yang menurut gue lumayan ya bikin ini sih, bikin merinding sih, apalagi lu nggak tahu apa-apa, lu nggak kenal siapa dia, terus dia datang ke mimpi lu dan cerita segala macam tuh, wah nggak habis pikir sih kalau ini. Apalagi buat sekarang tuh mental yang ya kalau mental tadi gue bilang emosi mental sebelum stabil itu bisa mungkin gila kali kalau bisa naik stres gitu karena lu gak bisa ngebantu tapi dia terus-terusan datang. Untung lu punya nyokap yang bisa ngasih tahu ya, ngasih ini udah bilang aja nggak bisa bantu. Keren. Thank you Ja sekali lagi. Yuk, sama-sama Mas. Buat ceritanya, buat berbaginya, sehat-sehat terus buat lu sama keluarga. Amin. Salam buat nyokap dan buat teman-teman jangan lupa subscribe ke channel Tapak Misteri Backpacker. Tungguin episode lainnya di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan punya cerita. Sampai jumpa, dadah.